Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Haji Mahbub Daryanto MPDI, membuka secara resmi kegiatan pembinaan pengelolaan pembendaraan di lingkungan Kanwil Kemenakepri, Selasa, 16 Februari 2021. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Anmon Bintan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana seluruh peserta wajib melaksanakan rapid antigen. Kasubag Keuangan dan BMN Kanwil Kemenakepri, Afifah Mardiah mengatakan, pembendaraan menjadi sangat penting dalam melaksanakan penelaah anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Hadir dalam kegiatan Kabag Tata Usaha Haji Abu Sufyan, Kabag UAKPA Stainsar Kepri, Imam Subekti, Analis Keuangan APBN Ahli Madya Kemenak RI Agusli Ilyas, para pejabat eselon 3 di lingkungan Kanwil Kemenakepri, para kepala Kemenak Kabupaten dan Kota, kepala madrasah dan bendahara, serta pengelola laporan keuangan. Afifah mengatakan, dalam masa pandemi COVID-19, APBN tahun anggaran 2021 disusun dan diarahkan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu, fungsi pembendaraan selaku pelaksana APBN harus dapat memahami dan mendukung rencana pembangunan nasional tersebut. Sementara Kepala Kanwil Kemenakepri, Dr. Haji Mahbub Daryanto dalam arahannya mengatakan, pengelolaan keuangan dan BMN harus dikelola di atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar. Menurutnya, pemangku kebijakan seperti kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang memiliki peran yang sentral dalam tata kelola keuangan dan BMN terutama dalam ikut membangun citra yang baik bagi lembaga. Kakanwil mengatakan, citra lembaga harus dibangun di atas nilai etika birokrasi yang baik dan benar, termasuk tata laku yang baik yang tidak tertulis sekalipun. Kakanwil menjelaskan, dengan pengalaman yang panjang di dunia birokrasi pemerintahan, maka pegawai dengan pembelajaran yang panjang akan memahami mana aspek yang perlu diteruskan dan mana yang harus ditinggalkan. Dia menyebut, dunia terus berubah, maka kita juga harus melakukan perubahan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kakanwil menambahkan, semua pengelolaan kekayaan negara dikapitalisasi bukan hanya uang, tetapi juga barang yang menjadi aset milik negara. Semua barang milik negara memiliki nilai kapital yang wajib dikelola dengan sistem akuntansi pemerintahan dengan benar. Kanwil ingin memastikan jajarannya di Kemenak Kabupaten dan Kota untuk menerapkan transaksi non-tunai sebagaimana kebijakan Kementerian Agama. Terkait dengan kekurangan SDM, terutama di bidang pelaporan keuangan, Kakanwil mengatakan akan menyusun strategi, misalnya dengan menambah jumlah tenaga pramubakti. Karena menurutnya, kekurangan SDM juga dialami oleh sejumlah kantor KUA kecamatan. Pihaknya juga akan mengkaji kemungkinan realokasi pegawai untuk daerah-daerah yang masih membutuhkan secara proporsional. Strategi lain, misalnya dengan memanfaatkan penyuluh agama Islam non-PNS agar bisa membantu pelayanan di KUA secara lebih optimal. Kakanwil juga menyinggung proses reformasi birokrasi yang masih terus bergulir di tubuh Kementerian Agama. Dia mengapresiasi Kemenakarimun yang telah sukses terpilih menjadi salah satu satker pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Indonesia. Menurutnya, kepercayaan tersebut akan menguatkan kelembagaan Kemenak dengan mengupdate aturan yang terkini yang berhubungan dengan tata kelola birokrasi, terutama dalam tata kelola keuangan dan BMN. Menurutnya, media sosial saat ini menjadi salah satu alat yang sangat efektif untuk menyebarkan berbagai regulasi, terutama soal tata kelola keuangan. Dia meyakinkan,
bahwa tata kelola keuangan di Kemenakepri sudah berjalan baik mulai dari sisi administrasi sampai ke substansinya. Kegiatan yang diikuti oleh 74 peserta berlangsung 15 sampai 17 Februari 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hadir di sini. Inilah Bapak para pemangku kebijakan. Di tangan Bapak Ibu sekalian lah citra Kementerian Agama ini baik atau tidak baik. KPA semua, minimal dari sisi keuangan dulu. Di samping ada pelayanan KUA dan mungkin penyuluh kita yang GT kita yang bertugas di lapangan. Citra itu tidak bisa dibangun dengan cara hanya pencitraan, tapi dibangun dengan bagaimana membangun etika birokrasi yang baik dan benar. Memang etika itu adalah hal sesuatu yang tidak tertulis. Bagaimana cara bergaul lintas sektoral, bergaul dengan teman sejawat, berkoordinasi dengan teman antar satker, termasuk juga dengan atas.